Selamat bertemu kembali dalam program AKM Meeting, Angkatan Kerja Muda Meeting. Hari ini kita membahas syarat menerima berkat Allah. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, syarat menerima berkat Allah bukan untuk golongan status sosial tertentu atau dari golongan orang yang berpendidikan atau mungkin dari golongan orang yang bekerja saja. Syarat menerima berkat Allah adalah untuk semua kalangan orang yang ada dalam berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena perkataanmu itu, aku akan menambahkan jala juga." Di dalam cerita ini ada satu cerita seorang bekerja keras sepanjang malam di waktu yang terbaik untuk mendapatkan ikan. Tapi apakah yang terjadi? Saat itu, murid bernama Simon yang bekerjanya sebagai nelayan, tetapi semalaman Simon tidak mendapatkan seekor ikan pun. Permasalahannya ini ada di mana? Apakah Simon kurang bekerja keras, atau adakah yang salah di bagian yang mana? Saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang penting menjadi syarat menerima berkat Allah. Hal penting yang pertama, perlu mengharapkan berkat Allah. Walaupun sudah bekerja keras di waktu yang tepat dan dikerjakan secara profesional seperti Petrus. Hal kedua yang penting adalah tetap perlu rajin bekerja. Ada dalam satu firman Tuhan mengatakan, sebab hati orang diberi kelimpahan. Firman ini diambil dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 4. Dan ada firman Tuhan mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini diambil dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Dari dua hal yang penting ini, ada satu diskusi yang penting dalam pertanyaan yang mendasar, yaitu apakah syarat atau kondisi apa sehingga kita bisa menerima berkat, bahkan menerima berkat yang lebih besar. Saudara-saudari, mari kita melihat syarat yang pertama, yaitu datang kepada sumber berkat. Pada peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang, ada satu hal yang penting. Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, memecah-mecahkan roti. Di dalam catatan kaki Alkitab versi pemulihan, menunjukkan sumber berkatnya adalah Bapa yang di surga. Sedangkan 5 roti yang dibawa oleh anak kecil itu melambangkan kapasitas atau kemampuan kita. Sedangkan 5.000 orang yang makan di saat itu melambangkan adalah keperluan kita. Syarat yang kedua, yaitu tidak menghalangi berkat Allah, menyingkirkan hal-hal yang tidak diberkati Allah. Dalam syarat kedua ini, kalau kita menuntut ada berkat dalam pekerjaan kita, maka hal yang harus kita perhatikan adalah kita perlu belajar membatasi banyak perkataan kita dan perlu banyak membatasi kehidupan kita dalam perbuatan kita, sikap atau opini kita. Referensi ini ada dalam buku karangan Bosmani dengan judul Mengharapkan Berkat Allah. Dan selain itu, perlu tekun berdoa, mohon Tuhan menunjukkan hal-hal apa yang menghalangi berkatnya turun. Syarat yang ketiga adalah memberi atau menabur. Ini diambil dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 25, Lukas pasal 6 ayat 38, dan di 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Kitab Amsal pasal 11 ayat 25 berbunyi,
Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Pada kitab Lukas pasal 6 ayat 38 berbunyi, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikuncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam peribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berbunyi, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Dari 3 ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa ukuran berkat dan pahala yang kita terima akan sebanding dengan kepedulian kita dan pertolongan kita yang kita berikan kepada orang lain. Syarat yang keempat adalah perlu ada iman atau perlu percaya. Ada satu kisah yang menarik diambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 2 yang bunyinya mengatakan katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Kisah ini menceritakan ada seorang perwira yang berkata-kata dengan Tuhan, tapi perwira ini tidak percaya pada diri Allah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Di akhir kisah ini, perwira ini hanya bisa melihat mujizat berkat Allah. Tetapi perwira ini tidak mendapatkan makanan apa-apa dari peristiwa itu. Saudari, dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan, "Bagi Dia yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan." Karena itu, dari keempat syarat di atas, semua pekerjaan yang kita hasilkan bukan 100% dari hasil yang kita kerjakan, atau tergantung dari apakah kita rajin atau tidak, atau dari banyaknya uang kita di bank, atau pendidikan yang kita punyai. Tetapi, tergantung apakah kita sudah melaksanakan syarat berkat Allah atau tidak. Kita perlu sampai suatu tahap mengharapkan berkat Allah, bahkan memastikan berkat Allah turun ke atas kita. Saudara-saudari, kita harus belajar hidup senantiasa dalam berkat Allah. Baik pada saat Anda sedang melayani Allah dalam pelayanan Anda, maupun pada saat Anda sedang bekerja. Semuanya harus memperbesar kapasitas Anda, supaya berkat Allah turun ke atas Anda. Dalam setiap aspek kehidupan kita, perlu minta belas kasih Tuhan, supaya tingkah laku kita, tutur kata kita, opini kita, tetap dalam berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih rahmat dan berkat-Mu yang Kau berikan sampai hari ini. Kiranya firman Tuhan membuka hati kami, dan kami bisa nampak bahwa ada suatu berkat yang besar yang ingin Kau curahkan atas diri kami. Namun, kami sering tidak menyadari, kami menghalanginya. Oh Tuhan Yesus, kiranya hati kami terus dibersihkan, agar segala tutur kata kami dan tindak tanduk kami menjadi berkat dan sukacita dalam rencana-Mu. Amin. Terima kasih saudari. Senang bertemu kembali dalam berita-berita angkatan kerja muda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.